Pak Iwan, siap-siap Pak Doli. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati Ketua Komisi 5, Wakil Ketua Komisi 5, serta rekan-rekan anggota Komisi 5 DPR RI. Yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Sekjen, Bapak Irjen, Bapak Dirjen, Pak Direktur, serta seluruh jajaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang hadir pada rapat yang luar biasa hari ini. Sebelumnya izin pimpinan, karena ini memang rapatnya adalah fungsi pengawasan, saya agak minta waktu lebih karena saya merasa memang inilah forum yang paling mulia untuk kita berjuang sekeras-kerasnya dan sehormat-hormatnya untuk rakyat Indonesia dan khususnya di dapil kita. Dalam hal ini dapil saya Kalimantan Timur. Pertama-tama tadi rame kawan-kawan bicara mengenai pembangunan bandara. Rata-rata melihat ada beberapa pembangunan bandara yang tidak tepat sasaran. Tetapi saya baru saja pulang dari Pacitan, Pak Menteri. Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Saya berangkatnya turun dari Solo, 3 jam ke Pacitan, pulangnya ke Jogja International Airport, 4 jam. Nah, saya melihat Pacitan ini kan di wilayah barat Jawa Timur ini, potensi pariwisatanya sangat bagus. Dikenal 1001 gua dari Kars, keindahan Kars di pesisir yang ada di sana. Kemudian hasil lautnya juga melimpah, tetapi tidak punya bandara. Padahal kalau bandara perintis saja ini mampu kemudian mengakselerasi, saya yakin. Saya juga berkomunikasi dengan pemerintah kabupatennya. Ternyata potensi pariwisatanya luar biasa, kunjungan wisata tiap tahun luar biasa. Hasil lobster di sana luar biasa, tetapi harganya masih 200 karena tidak ada alat transportasi yang memang singkat, ya, yang bisa kemudian memasarkan lobster yang luar biasa ini. Menurut saya inilah kemudian beberapa sebenarnya prioritas-prioritas, di samping kemudian membuka wilayah jalur udara, juga kemudian bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten yang ada di Indonesia yang memang belum terdapat pembangunan bandar udara. Jadi saya mohon ini bisa dimasukkan dalam agenda perencanaan Kementerian Perhubungan, mengingat Pacitan juga sejak zaman Jepang sudah ada sebenarnya bandaranya. Saya pikir tinggal dilanjutkan, minimal bandara perintis. Itu akan membuka beberapa akses seperti Tulungagung, Trenggalek, juga Ponorogo, dan juga di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Kemudian pimpinan terkait di Kalimantan Timur, kami harus menyampaikan di sini bahwa kami menyampaikan terima kasih banyak Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen. 2022 untuk perhubungan udara ada pengembangan bandara, APT Pranoto, kemudian bandara perintis yang menghubungkan kabupaten antar kabupaten kota di Kalimantan Timur. Dan juga untuk perhubungan darat, kawan-kawan Balai Pengelola Transportasi Darat di Kaltim juga kita tahun 2002 melaksanakan Paskes, ya, keselamatan dan perlengkapan jalan, kemudian ada pembangunan halte sungai, dermaga peri penyeberangan, dan juga bus sekolah. Pimpinan harus ini kami sampaikan karena bagaimanapun ini adalah perjuangan kita di sini dan dieksekusi dengan baik oleh Kementerian Perhubungan. Progres fisiknya 98%, menaikkan PNBP. Walaupun tentu ada beberapa yang harus dioptimalisasi terkait PNBP ini, terutama di sektor perhubungan laut, Pak Menteri. Masih banyak tersus yang belum ada pengelolaan pelabuhan, itu tentu ada kebocoran, PNBP masih di situ. Kemudian untuk di Hublar di tahun 2022 ada pengembangan dan rehab pelabuhan di Pasir dan di Sangkulirang. Ini juga mengakselerasi pembangunan di Kaltim. Kami terima kasih banyak. Kami sengaja sampaikan di sini karena jangan sampai ini berlalu seolah-olah tidak ada pembangunan. Saya lihat di sini Kaltim 730 miliar. Kami masuk di sini pimpinan 2019 masih 350 miliar. Investasi APBN Kemenhub di Kaltim.
Sekarang udah 750 miliar. Ya, masyarakat harus tahu bahwa di sini adalah tempat memang berjuang sekeras-kerasnya dan sehormat-hormatnya untuk mereka. Dan kami berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan. Kemudian untuk 2023, karena ini pengawasan, kami ingatkan kembali yang sudah kita setujui kemarin pada saat pembahasan APBN 2023, bahwa untuk perhubungan udara akan ada pengembangan APT Pranoto, termasuk membangun landscape depannya. Karena masih ada basing plan depan Bandara PT Pranoto itu. Ya, sementara tiap hari Pak Jokowi bicaranya IKN. Tentu kita harus segera tuntaskan semua permasalahan bandara yang ada di Kalimantan Timur. Selain Sepinggan, APT Pranoto juga di Kalimarau di Kabupaten Berau. Kemudian ada, terima kasih Pak Menteri, sudah diterbitkan penetapan lokasi bandara baru di Mahakamulu. Mahakamulu ini adalah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Dan ini tentu bisa kemudian membuka keterpencilan ya beberapa kabupaten yang ada di Kaltim. Kemudian untuk perhubungan darat tahun depan akan tahun ini ada Paskes, kemudian ada lanjutan dermaga peri penyeberangan Sangkulirang. Kemudian ada halte sungai juga. Sedangkan untuk perhubungan laut kami ingatkan kembali ada rencana rehab Paspel. Ya, fasilitas pelabuhan di Pasir, kemudian di Sangkulirang juga di pengembangan pelabuhan di Tanjung Redep. Juga ada rehab dermaga di PPU terkait persiapan IKN dan pembangunan terminal penanggulangan pencemaran di pelabuhan Balikpapan. Serta yang ini yang paling penting karena menyangkut korban yang sudah berjatuhan, yaitu pembangunan lampu suar dan navigasi di Muara Manggar. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan pimpinan, dan ini sangat penting karena ini memang sesuai agenda pengawasan, dan kami harap apa yang kita sudah setujui dan ini sudah diketahui masyarakat bisa kita kawal bersama sehingga bisa terwujud di tahun 2023 ini. Terakhir mungkin terkait kereta cepat Jakarta-Bandung, karena terdapat cost overrun akibat keterlambatan proses pembebasan lahan, sehingga berpengaruh terhadap intervensi penanaman modal nasional, kemudian penyesuaian konsesi sampai 80 tahun, tentu Pak Menteri bisa kasih tanggapan terkait ini. Terima kasih banyak pimpinan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan.